Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana dengan orang yang mengatakan, ya memang maulid Nabi itu belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi kan ini bukan bid'ah karena ada maslahatnya. Di zaman Rasulullah SAW itu belum dibutuhkan karena para sahabat sudah mengenal dan setia kepada Rasulullah SAW. Sementara zaman sekarang banyak orang yang tidak seperti itu. Ini jadi mereka mengatakan butuh acara maulid Nabi. Kita katakan bahwasanya acara maulid Nabi itu sarana apa ritual? Ritual kan? Itu bukan sarana, itu ritual. Kalau itu ritual, ternyata tidak ada di zaman Nabi, ya, maka itu adalah bid'ah. Ya. Dan semua ritual yang perlu kita ketahui sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Banyak ritual untuk mengenal Nabi, untuk mencintai Nabi banyak. Ritual dengan belajar hadis-hadis Nabi, ritual dengan sholat rawatib, dengan sholat sunnah. Kita bisa baca sirah Nabi SAW. Ya. Oleh karenanya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kuat bahwasanya Maulid Nabi adalah suatu ritual yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para sahabatnya, maka kita pun tidak melakukannya. Dan yang lebih cinta kepada Nabi adalah para sahabat. Kalau kita bicara ini dalam rangka untuk cinta kepada Nabi, kita katakan para sahabat lebih cinta kepada Nabi SAW. Para sahabat, para tabi'in, imam yang 4 lebih cinta kepada Nabi daripada kita-kita ini. Ternyata mereka tidak pernah melakukan acara Maulid Nabi. Padahal kecintaan para sahabat kepada Nabi lebih daripada kita. Terkait perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dianggap oleh sekelompok manusia, sekelompok saudara seiman, seislam insyaallah, bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW itu adalah tidak disyariatkan, tidak sesuai dengan syariat, bahkan termasuk perkara yang bid'ah, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi sendiri, tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Menanggapi hal ini, pernah satu saat Syekh Ibnu Utsaimin, salah satu tokoh pentolan Salafi Wahabi, beliau ditanya tentang hukum merayakan hafalan Al-Quran, hukum merayakan wisuda Al-Quran, hafalan Al-Quran. Apakah hal ini termasuk bid'ah atau tidak? Termasuk sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat atau malah disyariatkan? Karena hal ini juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tidak pernah Nabi merayakan seorang sahabat yang berhasil menghafal Al-Quran kemudian dirayakan, dibuat wisuda Al-Quran. Jadi hal ini juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak pernah pula dilakukan oleh para sahabat. Maka apakah hukum perayaan hafalan Al-Quran, wisuda Al-Quran termasuk bid'ah atau tidak? Maka kita lihat di sini kebincangan dan ketidakadilan kelompok Salafi Wahabi. Dalam satu sisi mereka melarang, menganggap bid'ah perayaan Maulid Nabi. Dari sisi yang lain mereka mengatakan bahwa perayaan seperti merayakan hafalan Al-Quran, membuat wisuda Al-Quran adalah tidak mengapa. Padahal keduanya ini sama-sama tidak pernah dilakukan oleh Nabi sendiri, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Tapi kenapa mereka mengatakan yang ini bid'ah, yang ini tidak? Baik, kita baca, kita simak jawaban Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau ditanya tentang hukum merayakan hafalan Al-Quran itu. Yang kata beliau, tidaklah mengapa, bukan termasuk perkara yang bid'ah. Jadi beliau mengatakan di sini, ara anna hadhihi al-ihtifalat la ba'sa biha, bahwa merayakan hafalan Al-Quran, membuat acara-acara wisuda hafalan Al-Quran adalah tidak mengapa, bukan termasuk perkara yang bid'ah. Bal hiya masyru'atun li ghairiha, bahkan melihat manfaat-manfaat, unsur-unsur kebaikan, hal-hal positif yang terkandung di dalam perayaan itu, maka perayaan itu disyariatkan. Perhatikan di sini, karena ada hal-hal yang baik yang dilakukan di dalam perayaan hafalan Al-Quran itu, wisuda Al-Quran, maka perayaan itu disyariatkan.
Baik. Di sini dengan beberapa alasan. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu yang terkandung di dalam perayaan yang kemudian menjadikan perayaan itu adalah disyariatkan. Alasan yang pertama adalah awalan idkhalus sururi 'ala talamid alladziina hafidhu. Ada unsur memberikan, memasukkan rasa senang, rasa gembira, rasa bahagia ke dalam hati mereka-mereka yang telah berhasil menghafalkan Al-Qur'an. Jadi ada unsur memberikan rasa senang, gembira, suka, bahagia kepada mereka-mereka yang telah berhasil menghafalkan Al-Qur'an. Alasan yang pertama, karena ada unsur inilah maka perayaan itu kemudian bukanlah perkara yang bid'ah, bahkan disyariatkan. Yang kedua, saniyan annahu madharun min madhahiri ta'dhimil Qur'anil Karim haitsu jama'an nasu lahu min ajli ay yahtafila bih. Bahwa unsur kebaikan yang lain yang kedua adalah bahwa perayaan itu ada unsur mengagungkan Al-Qur'an, yaitu mereka-mereka para masyarakat, orang-orang akan berkumpul merayakannya. Nah, dalam perayaan itu ada unsur mengagungkan Al-Qur'an, memberikan rasa hormat kepada Al-Quran. Karena ada unsur ini maka perayaan itu disyariatkan, bukan perkara yang bid'ah. Alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, kata beliau, annahu yahsulu bihi at-talaqi bainal ikhwa min kulli jihah wa ta'aruf. Bahwa dalam perayaan itu ada sisi kebaikan. Apa itu? Terjadilah interaksi, koneksi, hubungan, pertemuan antara saudara satu dengan yang lain, yang akhirnya terjadilah at-ta'aruf, yang mana ta'aruf, saling kenal mengenal, adalah sesuatu yang disyariatkan. Di ta'arufu dalam Al-Quran itu ada istilah li ta'arufu, agar kalian saling kenal mengenal. Saling kenal mengenal adalah sesuatu yang disyariatkan. Jadi berjumpa dengan saudara se-Islam, berjumpa dengan saudara seiman adalah sesuatu yang disyariatkan. Maka karena ada unsur ini maka perayaan itu diperbolehkan. Yang ketiga. Yang keempat, rabi'an annahu la yakhlu min irsyadat wa tawjihat li bayani fadlil Qur'an wa hifdhi. Bahwa dalam perayaan semacam itu enggak lepas dari yang namanya arahan, bimbingan, motivasi agar supaya orang itu senang dengan Al-Qur'an, senang dengan menghafal Al-Qur'an. Jadi ada penjelasan, ada motivasi, ada keterangan-keterangan tentang keutamaan Al-Qur'an itu sendiri, tentang keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Maka karena ada unsur inilah maka perayaan itu diperbolehkan. Maka dalam satu sisi ini mereka mengatakan bahwa perayaan menghafal Al-Quran, membuat wisuda Al-Quran adalah sesuatu yang disyariatkan. Tapi kenapa dalam satu sisi, yaitu tentang perayaan Maulid Nabi, yang mana keduanya ini sama-sama tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tapi karena ada unsur-unsur ini, yaitu tentang perayaan hafalan Al-Quran, membuat wisuda Al-Quran, mereka mengatakan bahwa hal ini adalah bukan perkara yang bid'ah, bahkan disyariatkan. Tapi tentang Maulid Nabi mereka anggap sebagai sesuatu yang bid'ah, padahal sama-sama ada unsur kebaikan. Seperti yang tadi itu dalam perayaan Maulid, seperti alasan Ibnu Utsaimin tadi, bahwa dalam perayaan Maulid itu juga ada rasa memberikan kegembiraan, rasa memberikan rasa senang, rasa suka, rasa bahagia kepada orang-orang Islam. Dalam perayaan Maulid itu sama-sama ada unsur memberikan rasa senang, bahagia kepada orang lain. Tapi kenapa yang ini bid'ah, yang ini tidak? Baik. Yang kedua, sama-sama ada unsur mengagungkan. Bukan hanya kepada Al-Qur'an, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Al-Qur'an, mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada unsur sama-sama mengagungkan syariat. Tapi kenapa dalam satu sisi, dalam masalah ini mereka mengatakan ini boleh, tentang Maulid Nabi tidak boleh. Baik, padahal ada sama-sama mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sama-sama ada unsur ta'aruf, bertemunya sesama saudara Islam. Dalam perayaan Maulid kita sama-sama berkumpul. Dengan perkumpulan itu sama-sama ada interaksi. Terjadilah saling kenal mengenal. Tapi kenapa dalam sisi ini tentang Maulid Nabi Muhammad SAW mereka anggap bid'ah, padahal juga ada sama-sama unsur at-ta'aruf, saling kenal mengenal. Tapi dalam perayaan hafalan Al-Quran, wisuda Al-Quran, mereka menganggap bahwa hal itu adalah bukan perkara yang bid'ah, bahkan termasuk perkara yang disyariatkan karena alasan ini. Juga dalam perayaan Maulid Nabi ada unsur
Di situ ada penjelasan motivasi bagaimana seorang itu bukan hanya motivasi menghafalkan Al-Quran, tapi secara keseluruhan, secara umum, motivasi untuk zikir kepada Allah, motivasi untuk taat kepada Allah, motivasi untuk cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan motivasi untuk mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya dalam satu sisi menghafalkan Al-Quran, bukan. Baik, jadi heran dengan kelompok-kelompok Salafi Wahabi yang dalam satu sisi mereka mengatakan bahwa acara Maulid Nabi adalah perkara bid'ah karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Tapi satu sisi mereka mengatakan bahwa acara seperti perayaan hafalan Al-Quran, membuat acara-acara wisuda Al-Quran adalah sesuatu yang disyariatkan, padahal juga sama-sama tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabatnya. Mana bentuk keadilannya? Mana cara berpikir logisnya? Tidak masuk akal sama sekali. Baik, demikian, semoga hal ini bisa bermanfaat.